HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Oti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Hyang Widi. Sebentar lagi akan kami suguhkan beragam acara berupa tontonan, bercita tanam, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas nada dan bakti kita bersama. Senang sekali saya Diah Alicia akan mengawali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol, inspiratif, dan beragam acara menarik lainnya. Selamat menikmati. Untuk mencari jalan terang moksa jagat kita, pintu kedamaian sudah layak. Jalan manakah yang harus ditempuh untuk mencari jalan terang moksa jagat kita, pintu kedamaian sudah layak. Pada siapa ku mesti mencari jawaban, karena yang ku tahu hanya satu, tangga gapura jagat kita. Hanya dalam jalan karma yoga, hanya dengan marga karma yoga, hanya lewat tangga karmani yoga. Hanya dalam jalan karma yoga, hanya dengan marga karma yoga, hanya lewat tangga karmani yoga. Inilah media yang Pemirsa, berikut ini program ketiga high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Hindu Dharma. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya Sekolah Rumah. Teman-teman high school, kita jumpa lagi dalam program ketiga high schooling di antara selaras kurikulum, excited game, Loka Karya, dan tutur sebelum tidur. Kali ini kita masuk dalam program Loka Karya membuat tekor. Nah, tekor berfungsi sejenis piring, alas, atau tatakan. Ini menjadi penting karena dalam setiap upacara manusayatnya, tekor digunakan sebagai alas untuk menyuguhkan makanan seperti nasi, sayur, jajanan, lawar, dan sebagainya. Nah, tekor dibuat dengan daun pisang yang dibentuk sedemikian rupa sehingga akan menjadi seperti ini. Teman-teman Swindu, bagaimana tahapan membuat tekor? Mari kita ikuti Loka Karyanya. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Tekor adalah satu bentuk alas, dasar atau sarana sebagai wadah sesuatu yang digunakan oleh masyarakat di Bali menggunakan daun pisang yang dibentuk sedemikian rupa dengan melipat ujung daun atau ditekor. Tekor sering digunakan sebagai wadah atau sarana yatnya, dalam hal ini upacara pancayatnya diantaranya dewayatnya, resiyatnya, manusayatnya, pitrayatnya, dan butayatnya. Tekor juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti alas untuk menyuguhkan makanan, nasi bungkus, nasi jenggo, pesan atau tum, atau sekedar wadah yang digunakan sangat temporer. Pemirsa, ada 4 tahapan, diantaranya langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih daun pisang atau jenis daun lainnya, lalu dibersihkan dan dipotong sesuai besaran tekor yang diinginkan. Misalnya dengan ukuran 15 cm atau 20 cm atau 30 cm sesuai keperluan. Langkah kedua, menyusun daun yang sudah dipotong untuk menguatkan tekor yang akan dibuat. Selanjutnya, tahapan ketiga, mengunci setelah melipat ujung daun pisang menjadi bentuk sedemikian rupa dengan semat bambu. Dan langkah keempat, memotong dan merapikan tekor agar tampak bagus dan menarik sehingga tekor pun jadi.
Pemirsa, dengan tahapan satu lagi, inilah dasar atau cara untuk membungkus sesuatu seperti nasi bungkus, nasi jinggo, tom, pesang, timus, dan lain sebagainya sebelum ditemukannya teknologi kotak box sebagai pembungkus makanan. Untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa high schooling, namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa-siswi yang berguna. Untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa-siswi yang pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Teman-teman high schooling, demikian tadi lokakarya pembuatan tekor yang fungsinya nyaris sama seperti piring. Lalu, apa yang dapat kita simpulkan dari lokakarya ini? Hindu menggunakan bahan-bahan alami dan natural seperti dedaunan, daun pisang, daun waru, daun jati, dan sebagainya. Ini artinya kita dalam kehidupan sehari-hari dan upacara tidak menggunakan plastik. Say no to plastic. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup menjadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya Budi Gede Suyoga untuk HiTV Channel 3, Jembatan Cerah. Wartam Sabon Jembatan, dirikan candi dharma. Wartam bukanlah kata. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Wartam Plus. Tiap bulan kita mengulas Insight Wartam, terbitan majalah Wartam tiap minggu bulanan. Bersama saya Mega Dewa Dan saya Diah Parisya. Mari kita mulai dengan front cover Wartam yang diwarnai Pulau Bali bermasker. Pastinya berkaitan dengan back cover Wartam. Bali tetap dengan ketat melaksanakan prokes 6M, melakukan vaksinasi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wartam edisi 83 mengangkat tema Bali Koronomik. Ya, seperti apa ya dia ya, bagaimana Bali di tengah pandemi Corona? Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ulas dan baca majalah Wartam setelah yang satu ini. Wartam, jendela Hindu Dharma. Pakai masker demi kesehatan. Pakailah helm untuk keselamatan. Dan bacalah Wartam untuk informasi Hinduni tanpa henti. Wartam, membuka mata, menangkap makna. Berjurnalis mata kuat dan lontar menjadi Pemirsa, kita sudah sampai pada rubrik Kori Agung. Nah, kalau kita baca lebih serius lagi, tema besar Wartam Bali Koronomik diulas oleh Bapak Oyan Sukarma dengan menawarkan strategi-strategi yang harus dilakukan Bali Koronomik, Corona, dan Ekonomik, menerapkan konsep catur Purusa Arte. Ada Kama Arte, Dharma Arte, dan di sini juga ada Artani sampai ke Jagatita. Pemirsa harus baca sampai di halaman 14 juga. Selanjutnya ada tulisan-tulisan yang menunjang tema utama, mulai dari Ari Dwi Jayanti tentang Corona. Kemudian juga ada Prof. Rake yang menulis manajemen koronomi Hindu, dan tulisan Remah Sima Corona yang ditulis oleh Madi Aristania. Selanjutnya kita masuk pada tulisan Bapak Swantana nih, tambah jiwa bernama Weda. Nah, seperti apa nih obat yang bisa diminumnya istilahnya melalui sloka-sloka pada Weda? Pemirsa baca majalah Wartam halaman 26 dan 27. Di halaman 29, Pak Suyoga menulis Asta Kosala Era Kota.
yang paling puncak dalam rubrik serta tulisan Wartam. Ya, ada rubrik Warta Manawa, diskusi akhir tahun redaktur majalah Wartam. Di dalamnya ada gagasan-gagasan bagaimana para redaktur majalah Wartam ini berhipotesa dan menawarkan solusinya. Pemirsa baca halaman 31 sampai dengan 33. Berikutnya ada Pak Yoga Segara yang menulis leksi corona dan ekologi kebudayaan. Juga ada Pak Widana yang menjelaskan tentang corona dan acara. Wah, seperti apa ya pemirsa? Juga harus membacanya. Nah, di halaman 42 masih tentang tulisan corona, ada corona mau cara yang ditulis oleh Pak Dayu. Dan di Wedasrana ada tulisan Covidologi Hindu. Jadi banyak sekali tulisan di majalah Wartam edisi 83 yang punya tema besar Bali Corona. Pemirsa, itu yang tadi sekilas ulasan kita tentang Wartam edisi 83. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Nah, untuk mendapatkan majalah Wartam, pemirsa bisa datang dan berlangganan ke butik buku Hindu Wartam Jalan Langka Selatan 29 Aden Pasar atau datang ke outlet atau agen-agen terdekat di Kota Garut. Saya Nia Ganila, Saya Dia Parisya, pamit undur diri, salam damai, Channel 3. Wartanya mantra. Dari New Look Butik Buku, Ana Alam Balisanti untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Cerah 5 menit. Inilah 5 menit mutiara makna untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3, apa kabar Anda? Dumogis tetap becek dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi, Bapak Gusti Ketut Widana, yang akan mengodarkan tentang topik bahasan kita kali ini, harmoni menurut Hindu. Seperti apa harmoni dalam sudut pandang tatwa, susila, dan acara? Pemirsa, langsung saja kita konfirmasi bersama Bapak Gusti Ketut Widana setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di studio Wartam bersama Bapak Gusti Ketut Widana. Napi Orti, Bapak. Astungkara bece-bece. Sehat selalu Bapak ya. Topik kita kali ini harmoni menurut Hindu. Kita sudah sempat mengangkat dalam tema besar majalah Wartam. Harmoni berasal dari kata ha, harmoni, i, inspiring, and natural, d, diversity, dan terakhir u, unity atau persatuan. Nah, Bapak bisa nggak menjelaskan bagaimana sih pandangan Bapak tentang harmoni ini? Semua tadi sudah disebutkan Hindu itu sejatinya adalah dapat diakronimkan menjadi singkatan hanya harmoni, kemudian inspiring, natural, diversity, and unity. Itu semacam kesimpulan luar biasa dari nama Hindu itu sendiri, bahwa di dalam Hindu itu ada amanat untuk kita hidup satu harmoni, baik ke atas, ke samping maupun ke bawah. Kemudian Hindu menjadi inspirasi, motivasi bagi umat Hindu khususnya, bahkan bagi umat non-Hindu pun, jika kita telisik nilai-nilai ajaran yang dikandung di dalamnya. Kemudian natural, alami. Hindu kita ketahui adalah agama yang sangat alam dan alamiah. Ada istilah yang disebut dengan psikokosmos. Hindu itulah agama yang dijiwai oleh kekuatan alam, semesta alam, jiwa alam. Oleh sebab itu, dalam prakteknya pun nanti selalu berhubungan dengan unsur-unsur alam. Kemudian diversity, perbedaan. Hindu meskipun labelnya Hindu, tetapi di dalamnya banyak bentuk-bentuk, bahkan keyakinan yang berbeda pun ada dalam prakteknya. Tapi di buat kita sudah diakui. Jadi apapun perbedaan kepercayaan, keyakinan, sejatinya aku sendiri yang mengajar, Tuhan itu sendiri yang mengajar. Oleh sebab itu yang penting adalah
di tengah perbedaan, diversity itu, marilah kita menjaga dalam kesatuan, unity, diversity and unity. Sehingga apapun perbedaan bentuk, cara, sikap, atribut, simbol, jika itu memang sebagai bagian dari peningkatan kualitas rada dan bakti, itu bukan permasalahan. Karena ujung akhir dari tujuan agama itu adalah sama-sama meningkatkan kualitas rohani ke tingkatan spiritual yang akhirnya kembali ke alam kekal dalam frame moksa. Saya kira itu. Ya Pak, kemudian kita lanjutkan pada harmoni dari sudut pandang Tattwa. Bagaimana Hindu yang harmonis dari sudut pandang Tattwa, Pak? Ya, kita bicara Tattwa, setidaknya kita korelasikan dengan unsur-unsur yang berhubungan dengan ajaran. Ya. Entah itu teologinya ataupun filosofinya. Jadi hampir sebagian besar sloka-sloka yang dimuat dalam kitab-kitab suci, teks-teks tekstual dari kepustakaan Hindu, secara konseptual selalu mengandung unsur harmoni. Contohnya ada istilah sarvam idam kalu brahman, bahwa semuanya adalah ciptaan Tuhan. Sarvam idam kutam bukam, jadi semuanya adalah bersaudara. Nanti diterjemahkan dalam konsep Wasudewa Kutumbakam dan dipraktekkan lewat ajaran Tattwamasi. Itu adalah gambaran harmoni yang betul-betul sejati. Tinggal bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut pada susilani atau perilaku mana nih Pak yang menyebutkan bahwa Hindu ini harmonis? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh-contohnya langsung. Nah, kalau kita kaitkan dengan Hindu di Bali misalnya, secara sosial, secara sosiologis, kita ketahui ikatan komunal dan kolegial umat Hindu itu sangat kuat. Dan itu memerlukan hubungan yang harmonis satu sama lain. Salah satu contoh bentuknya adalah saling menghormati, saling menghargai apapun yang berbeda itu. Karena itu sejatinya adalah bentuk dari keanekaragaman dalam kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga hal-hal yang berbeda itu tidak untuk dipertanyakan, dipertentangkan, apalagi dipermasalahkan, tetapi diambil nilai-nilai untuk menuju kebersamaan dan persatuan. Saya kira itu secara sulap. Masih ada satu konsep lagi nih dalam Tripitama, itu acara atau upacara yang mana yang menyebutkan bahwa Hindu ini harmonis? Iya, kalau kita telisik secara filosofi, konsep ritual atau yajna, pengorbanan, itu sejatinya adalah bermakna mengharmoniskan alam. Dalam contoh yang paling konkret, caru misalnya, berasal dari kata cara, artinya antara lain ada cantik, manis, dan sebagainya. Manis apa tujuannya? Supaya satu sama lain harmonis. Tidak saja di antara manusia, tetapi juga antar manusia dengan makhluk lainnya, tumbuhan ataupun hewan. Melalui upacara seperti Bapak sebutkan, caru yang masuk kategori budayanya itu, kita berusaha untuk membangun keharmonisan di tengah semesta alam ini. Karena bagaimanapun manusia meskipun dilengkapi tri permana bayu sabda hidup, tapi tidak ada artinya tanpa dukungan dari makhluk eka permana tumbuhan dan dwi permana hewan atau binatang. Disitulah letak harmoni untuk bentuk upacara seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ya Pak, kalau seandainya terakhir nih Pak, kalau kita perlebar lagi lingkup bahasan kita antar umat beragama nih Pak, bagaimana harmoni dalam hubungan antar beragama ini Pak? Ya, nah di Indonesia kita ketahui setidaknya ada 6 agama yang diakui negara secara resmi. Tentu saja dari berbagai sudut manapun pasti berbeda. Nah masalahnya apakah perbedaan itu menjadi sesuatu yang menyatukan kita, atau justru perbedaan itu menjadi bibit bahan potensi ke arah konflik misalnya. Nah kalau Hindu, ya kita harus sadar lah, di Indonesia kan tergolong minoritas. Tapi bukan berarti kita tidak mengamanatkan untuk bertoleransi. Cuma masalahnya toleransi di Hindu, di kalangan
intern umat Hindu sudah cukup bagus. Di luar umat Hindu, antar umat beragama ini yang ada kalanya sering memantik persoalan. Katakanlah dalam contoh yang terakhir ini, ada oknum dengan keyakinan lain menendang sesajen kita. Itu sebenarnya mengusik, menyinggung, boleh dikatakan melecehkan dari keyakinan. Tapi kita kan sebagai umat Hindu yang dikenal cinta damai, kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum. Saya kira itu. Paling tidak terakhir nanti ada hukum karma pala yang akan menunggu. Ya, Terima saya kira kasih itu. Pak Widana dengan ulasan kita dalam program Cemeti ini sangat bermanfaat dan menginspirasi sekali. Pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi closing statement dari Bapak Gusti Ketut Widana, semoga dapat menginspirasi kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Selanjutnya, mari kita simak Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Hidup memang berwarna seperti biang lala, bagaikan taman bunga, bukan seperti limbah. Itulah keindahan, pesona perbedaan, warna-warni bunganya, tunggal ika maknanya. Mari pegangan tangan, hati, jiwa, dan raga, menjaga sang Garuda, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama beragam tayangan yang telah mengisi ruang dan waktu Anda. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Selanjutnya, mari kita saksikan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada untuk mengakhiri tayangan ini. Salam damai, Channel 3. Mari pegangan tangan, hati, jiwa, dan raga, menjaga sang Garuda, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mauruah. Kita berbeda-beda, namun tetap satu jua. Jangan lihat perbedaan, tapi jalin persatuan. Jangan lihat perbedaan, tetap satu Indonesia. Tetap satu Indonesia. Hai TV Channel 3, jembatan pencerahan.